Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan pendataan sarana prasarana yang ada di desa. Nah, untuk pendataan ini dipersyaratkan untuk permohonan pencairan bantuan keuangan tahun 2024. Namun, ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi, ternyata banyak desa-desa yang salah dalam mengisi format yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial berupa video dan mohon disimak oleh desa-desa bagaimana cara pengisian data tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa pendataan sarana prasarana ini kita butuhkan karena memang sampai saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mempunyai data terkait kantor desa, kemudian pendataan jalan desa dan jalan lingkungan yang ada di Provinsi Jabar. Dengan itu kita akan melakukan pendataan dan meminta ke desa, dan mohon desa-desa juga mengisi dengan baik, mengisi juga dengan benar untuk pendataan ini. Nah, ini saya sudah tampilkan link penginputan yang sudah kita berikan ke desa-desa. Yang pertama ini ada pendataan infrastruktur, kemudian ada permohonan banke, dan ada database. Nah, di pendataan infrastruktur desa ini yang kita minta itu adalah pendataan kantor desa, jalan desa, sarana air bersih, sarana irigasi, dan di sini juga sudah dijelaskan bagaimana cara copy link titik koordinat yang nanti akan ditempelkan dan ditempatkan di format yang sudah ada. Saya akan berikan tutorialnya, cara pengisiannya. Yang pertama, ketika sudah muncul dashboard seperti ini, sahabat desa tinggal membuka pertama fill out form. Nah, ini akan merujuk ke pendataan sarana prasarana jalan desa. Nah, dalam pendataan ini di sini ada format untuk pendataan kantor desa. Formatnya mangga tinggal download saja. Nah, saya akan contohkan ini formatnya sudah saya download. Kemudian kita buka. Maaf, ini belum saya close. Nah, kita akan buka untuk permohonan data desanya. Nah, di sini ada form untuk pengisian data kantor desa. Mohon sahabat desa juga diperhatikan cara pengisiannya. Di sini sudah ada cara pengisian untuk kolom-kolomnya. Untuk kabupaten mangga diisi. Kabupaten misalkan saya contohkan Kabupaten Cianjur. Kemudian kecamatannya Agrabinta, misalkan desanya desa di Agrabinta di Cianjur itu ada desa apa? Cianjur, Agrabinta. Nah, di sini kita isi desa Bojongkaso. Kemudian alamat desa diisi Jalan Raya Bojongkaso. Kemudian, nah, ini luas tanah. Luas tanah ini sudah diterangkan di petunjuk pengisian itu. Contohnya panjang kali lebar. Misalkan ada 20 kali 40. Ini luas tanah itu luas tanah yang ada di bangunan kantor desa. Kemudian luas bangunan kantor desanya misalkan ada 15 dikali 30. Kemudian status kantor desanya ini apa? Apakah hak guna pakai? Apakah hak tanah desa? Kita isi dengan tanah kas desa.
Kemudian surat-surat tanahnya apakah ada, tidak ada, atau sedang dalam proses. Kita contohkan ini ada. Kemudian berapa kali pembangunan rehab kantor desa yang dari bantuan Provinsi Jabar. Nah, di sini sudah dijelaskan contoh 2 kali, tahun berapa. Jadi cara pengisiannya misalkan ada 2 kali tahun 2021 dan 2023. Cara pengisiannya seperti ini. Ini boleh dikebawahkan supaya jelas kondisi kantor desanya pada saat ini baik. Apakah memiliki balai desa? Nah, ini tinggal diisi memiliki balai desa atau tidak. Ini kalau ada ya tinggal diisi ada. Kemudian untuk titik koordinat lokasi kantor desa, ini sahabat desa bisa mengisi melalui Google Map. Misalkan kita contoh, kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita buka map. Nah, di sini tadi desa Bojongkaso Agrabinta. Nah, kita isi di sini kantor desa Bojongkaso Agrabinta. Kita enter. Nah, ini muncul kantor desa Bojongkaso, dan lihat di sini juga kantor desa Bojongkaso Agrabinta Cianjur. Untuk cara copy linknya kita pilih share, kemudian copy link. Nah, tinggal masukkan nanti ke form yang tadi. Di sini klik kanan paste. Nah, kalau tulisannya masih hitam, ini tidak bisa langsung dibuka, sahabat desa. Kalau tulisannya masih hitam, kita klik di ujung ini, kemudian enter. Nah, kalau seperti ini sudah bisa dibuka. Kita coba buka. Kita tutup dulu yang tadi. Kemudian kita buka. Nah, ini sudah mengarah langsung ke kantor desa Bojongkaso. Nah, untuk pengisian data kantor desa ini sudah cukup seperti ini, sesuai dengan pengisian. Kemudian save dan nanti bisa di-upload di dokumen ini. Nah, kita contohkan desa Cianjur, Agrabinta, Bojongkaso. Kemudian kita next. Nah, ini ada download permohonan data kantor desa. Nah, kita add file. Nah, nanti format yang tadi yang sudah dibuatkan, nah, kita upload di sini. Pendataan kantor desa. Misalkan kita kasih nama dulu. Dasar kantor desa Bojongkaso. Masuk Agrabinta. Kita open. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk foto kantor tampak depan, ini gampang, tinggal dipoto desanya dari tampak depan, kemudian tampak samping kanan, samping kiri, tampak belakang, dan bagian dalam. Nah, perlu diperhatikan untuk foto desa bagian dalam, ini adalah foto seluruh ruangan yang ada di kantor desa. Nah, tadi saya sudah punya contohnya seperti ini. Nah, boleh seperti ini foto bagian dalam kantor desa. Jadi ada ruangan rapat, ada ruangan kasih dan kaur, ada ruangan kepala desa. Boleh seperti ini, boleh juga dalam berbentuk Microsoft Word dan diberi nama. Nah, ini kita coba upload yang tadi, foto seluruh ruangan yang ada di kantor desa. Ini filenya kita maksimal itu di 100 MB. Jadi kalau 100 MB filenya ini masih bisa masuk.
Kita tunggu. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, sudah terisi semua, kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada form pendataan jalan desa. Nah, form pendataan ini bisa kita download. Nah, saya akan menampilkan pendataan jalan desa yang sudah diisi dengan benar. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk jalan desanya. Ini untuk jalan desa, coba kita perbesar. Nah, ini form yang sudah kami dari provinsi bagikan ke Bapak Ibu, tinggal download kemudian kita isi. Nomor 1 Cianjur, kecamatan desa, kemudian nama ruas jalannya apa, jenis perkerasannya ini bisa dipilih apakah aspal, apa paving block, apa tanah, sirtu, makadam atau yang lainnya. Kemudian jumlah foto jalan baiknya. Dari ruas jalan ini, foto jalan baiknya ada berapa meter, kemudian diisi dan lengkapi dengan foto yang baik. Kemudian ada foto yang rusak ringannya, ada berapa meter, di sini volumenya diisi dan fotonya juga dilampirkan. Kemudian ada foto yang rusak berat. Nah, ini foto yang rusak berat. Dan ini foto yang titik koordinat awal dan ini titik koordinat akhir. Nah, ini sudah ada. Ini adalah jalan desa yang menentukan jalan desa dan jalan lingkungan itu desa. Maka kita tidak memberikan petunjuk karena desa sudah tahu ini apakah jalan desa dan ini apakah jalan lingkungan. Nah, ini untuk mengisi link titik koordinat ini sudah ada sebetulnya. Mau dilihat dari formnya juga sudah ada, ataupun lihat dari yang ini, yang tadi awal, itu sama saja. Nah, yang pertama, buka aplikasi di Google Map di smartphone ketika kita mendata di jalan, di titik lokasi jalan. Kemudian yang kedua, ketika sudah terbuka Google Maps, nah ini akan muncul titik lokasi di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, untuk lebih jelasnya titik koordinatnya boleh kita di zoom di Google Map-nya yang ada di handphone. Kemudian tekan dan tahan di lokasi tersebut supaya muncul pin merah. Nah, ini di handphone ketika kita melakukan pendataan ke lokasi. Kemudian setelah ada tanda merah ini, kemudian klik yang di drop in tanpa merahnya, kemudian tekan share atau bagikan. Nah, yang dipilih itu adalah copy clipboard. Nah, copy clipboard ini kalau kita tidak bisa pastikan langsung ke format, kita bisa di-share WA terlebih dahulu. Jadi, copy clipboard mau disimpan di file boleh, mau dikumpulkan melalui WA juga boleh. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kalau ketika dipastikan di form ini, ketika masih tanda hitam, sama seperti yang tadi, kita diklik di ujungnya, kemudian tekan enter. Nah, ini ketika sudah kursornya seperti ini, berarti ini sudah bisa dibuka langsung. Nah, cara pengecekannya, Bapak Ibu semua, ketika sudah titik koordinat awal dan titik koordinat akhirnya sudah ada, dan fotonya juga sudah dimasukkan. Nah, ini kita dicoba. Sahabat desa juga harus mencoba dulu dari Google Map-nya benar apa tidak titiknya. Kita coba klik dulu titik koordinat awalnya, kemudian diklik juga titik koordinat akhirnya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita copy, cara mengeceknya seperti ini. Kita copy,
Kemudian buka yang titik awalnya, direction, kemudian dipastekan di sini dan tekan enter. Nah, ini akan muncul titiknya dan panjang kilometernya juga akan muncul. Di sini di map itu tertera 1,1 km. Namun ketika Bapak mengukur dengan ukuran yang Bapak bawa, sahabat desa yang bawa ke lapangan itu misalkan 1232 meter, jadi ada selisih 132 meter. Nah, itu kita bisa, pemerintah provinsi ketika melakukan verifikasi, ketika ada selisih sekitar 200 meter ke bawah, itu kita abaikan karena kemungkinan map tidak selalu akurat. Akan tetapi ketika ukuran di map dengan yang Bapak ukur itu terlalu jauh, misalkan ada perbedaan 500 meter atau sampai dengan 1 kilo, nanti kita akan kembalikan. Makanya kenapa sebelum data ini dikirimkan ke kami, mohon Bapak Ibu cek dulu, cek kembali volume yang di lapangan dan volume yang di Google Map. Nah, ketika misalkan ada perbedaan volume yang besar, tapi Bapak sudah mengukur dengan benar, nah ini bisa kasih aja di keterangan bahwa di Google Map itu misalkan pendataannya tidak sesuai dengan apa yang Bapak ukur. Karena misalkan ada jalan yang belok atau ada jalan yang pintas, misalkan gini. Di Google Map jalannya rutenya ke sini, tapi yang Bapak ukur ada rute yang lain misalkan ke sini. Nah, ini jelaskan di kolom keterangan. Biar kami bisa tahu kenapa ada perbedaan yang signifikan antara di map dengan yang Bapak data. Nah, itu untuk jalan desa, ini juga sama, diisi keseluruhannya. Kemudian untuk jalan lingkungan juga tidak berbeda jauh. Untuk pengisiannya sama seperti jalan desa. Dan kami mohon untuk pengisiannya ini adalah data jalan desa yang benar. Seluruh data jalan desa yang ada di desa, sahabat desa semua. Tuh. Jadi data ini bukan hanya yang diberi bantuan saja. Jadi keseluruhan data jalan desa dan jalan lingkungan yang ada di desa. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita upload data jalan desanya yang tadi sudah kita buat dan sudah dicek berulang. Kita upload filenya. Nah, ini mungkin prosesnya agak lama sesuai dengan ukuran dan diharapkan internetnya stabil ya Bapak Ibu semua. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita siapkan sampai dengan maksimal 100 MB untuk data jalan desa dan jalan lingkungan. Nah, ini sudah selesai untuk pendataan jalan desanya. Kemudian kalau misalkan sahabat desa tidak mengetahui tentang jalan ini, kita sudah sediakan untuk dibaca-baca undang-undangnya tentang peraturan-peraturan tentang jalan desanya. Mangga silahkan tinggal dibaca saja. Kemudian kita ke form data sarana air bersih. Ini juga sama, kita download dulu formatnya, kemudian kita buka. Sebetulnya pendataan ini keseluruhannya hampir sama, cara pengisiannya sama. Ini keterangannya sudah
sudah ada di keterangan. Untuk desa kabupaten, kecamatan desanya, lokasi sarana air bersihnya, kemudian sumber air bersihnya, apakah ini sumber mata air, apakah sumber dalam, sumber dangkal, air permukaan, air hujan, dan lainnya. Kemudian status pemilikannya ini apakah milik desa, milik pribadi, swasta, hibah, dan lainnya. Ini juga menggali data. Kemudian kondisinya seperti apa. Nah, jumlah kakak yang terlayani ada berapa kakak. Kemudian, nah ini jumlah debit air per tahun. Kalau Bapak Ibu sahabat desa bingung cara mengisinya, ini bisa diperkirakan saja. Kalau memang tidak punya ukuran untuk menghitung debitnya, ini diperkirakan saja nih berapa debitnya. Kemudian untuk titik koordinatnya, ini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa dibuka langsung cara copy link titik lokasinya. Ini sama seperti yang tadi. Tidak jauh berbeda. Maka tinggal mengisi saja untuk sarana air bersih. Ini sama, cara pengisiannya sama, cara pendataannya juga sama. Kemudian yang ini kita coba upload. Kalau memang Bapak Ibu sudah cek titik koordinatnya, sudah cek datanya, kemudian di upload di sini di formnya. Nah, ini sudah terupload, kemudian di next. Nah, ini format pendataan sarana irigasi desa. Nah, ini ketika ada contoh beberapa desa yang sudah kita verifikasi, banyak yang tidak mengisi data ini karena katanya tidak memiliki saluran irigasi. Padahal kemungkinan, dan ketika kita cek melalui peta di desa, itu ada irigasinya. Tapi mungkin karena ketidaktahuan sahabat desa ataupun memang sahabat desa tidak mau mengisi, nah itu akan kita pertanyakan ketika data desa ini tidak diisi. Apakah benar memang tidak ada saluran irigasi di desa atau tidak? Nah, ini kita akan pertanyakan. Nah, ini untuk pengisiannya juga sama, tinggal kita baca di kolom keterangan. Kemudian untuk foto irigasinya baik atau rusak, lampirkan dengan foto. Kemudian total panjangnya nanti akumulasi dari penjumlahan yang antara baik, ringan, rusak, sedang, dan berat, ini nanti terakumulasi otomatis, jadi tidak perlu dijumlahkan lagi karena ini sudah kita beli rumus. Kemudian untuk titik koordinat awalnya juga sama, dan fotonya juga sama, foto titik koordinat titik awal irigasi, titik koordinat akhir, dan foto titik akhir irigasi. Nah, ini sama, dan jangan lupa format untuk titik koordinat itu seperti ini Bapak Ibu. Ini titik koordinat irigasi, contohnya seperti ini formatnya, dan bisa dibuka nantinya gitu. Nah, untuk irigasi sama, kemudian kita download lagi, kita upload lagi untuk sarana irigasinya. Kemudian kita next. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang cara pengelolaan sampah yang ada di desa. Ini mangga Bapak Ibu semua, sahabat desa semua isi. Apakah sudah ada pengolahan sampah? Misalkan belum ada sistem pengolahan sampah, tinggal dipilih saja. Kemudian lanjut. Nah, ini apakah jumlah kakak yang ada di desa itu berapa? Misalkan contohnya ada 120 kakak. Yang baca dulu atasnya aja, tidak mengelola sampah. Jadi yang tidak mengelola sampah ada berapa kakak. Kemudian jarak dari tempat pembuangan sampah menuju pembuangan sampah sementara, jaraknya ada berapa meter, ini dibaca juga. Satuan meter diangkat, contoh 200, misalkan 1 kilo berarti 1000. Nah, kemudian secara dominan bagaimana warga mengolah sampahnya, ditimbun, dibuang, atau di pinggir rumah. Kemudian kita pilih salah satu.
atau misalkan ada yang dibakar, bisa dipilih tiga-tiganya. Ini mangga tinggal mengisi. Kemudian bagaimana desa merencanakan penggunaan sampah masa depan. Nah, ini tinggal pilih saja. Apakah mau salah satu, apakah mau semuanya juga. Ini mangga desa yang menentukan. Misalkan dipilih semuanya untuk kedepannya desa ini mau membangun TPS 3R atau mau pendamping gitu, mangga. Kemudian kita minta juga foto timbunan sampah. Ini bentuknya JPEG, PDF, PNG, dan PDF. Kemudian next. Nah, ini mohon Bapak Ibu isi nama pengisi dokumen, jabatan, dan nomor HP. Kemudian diisi email operator. Nah, ini email operator ini kita perlukan nanti ketika kita melakukan verifikasi, karena ketika kita melakukan verifikasi data ini, hasilnya kita akan kirim ke email operator yang mengisi. Nanti ada pemberitahuan ke email operator yang diisi apakah data yang diisi sudah benar atau masih ada revisi. Begitu Bapak Ibu semua, sahabat desa. Nah, ini untuk form penginputan awal. Nah, kalau untuk ketika kita sudah verifikasi namun nanti ada revisi, ada kesalahan input data atau kesalahan titik koordinat atau perbedaan antara titik koordinat yang Bapak ukur dengan yang ada di Google Map, dan itu kita akan kembalikan dan yang nanti ada notifikasi ke email Bapak Ibu semua. Nah, kalaupun nanti ada perbaikan, sahabat desa bisa mengisi perbaikan tersebut dengan mengajukan form revisi, pengajuan revisi. Jadi pengajuan revisi ini diajukan ketika ada kesalahan. Nah, kita next. Nah, perbedaannya ketika tadi sahabat desa mengisi keseluruhan, kalau untuk revisi ini yang diupload itu hanya yang dilakukan revisi saja. Jadi tidak harus keseluruhan. Misalkan ada revisi di format pendataan kantor desa, berarti yang diupload hanya pendataan kantor desa saja. Atau ada yang direvisi itu misalkan foto kantor bagian dalam. Nah, yang diupload juga nanti hanya foto bagian dalam saja. Jadi ini tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Perbedaannya seperti itu. Nah, itu yang harus sahabat desa isi untuk pendataan sarana prasarana desa yang nanti akan kita akumulasikan dan nanti akan kita rekap menjadi data keseluruhan untuk Provinsi Jawa Barat. Dan harus diingat, data ini pun akan menjadi data dasar yang akan Bapak Ibu semua miliki di desa, dan saya harapkan data ini selalu update tiap tahun karena data jalan baik, data jalan rusak, kemudian kemungkinan tiap tahun itu akan berubah. Misalkan ada data jalan yang rusak, tahun ini diperbaiki oleh Banprop ataupun dana desa ataupun dari anggaran lain, itu nanti datanya akan berubah. Nah, nanti ini dibutuhkan untuk kita pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten juga membutuhkan data ini untuk akumulasi data keseluruhan yang ada di kabupaten. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dilihat videonya, mohon dilihat dengan seksama. Kemudian kalaupun ada pertanyaan yang kurang mengerti, nanti bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.